Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Imam Mujahidin, Nur Hidayu, Pipin, dan Tuti Susanti akan mempresentasikan siklus akuntansi keuangan publik. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Imam Mujahidin. 1. Transaksi. Pengertian transaksi. Transaksi adalah setiap kejadian yang mengubah posisi keuangan dan hasil usaha suatu entitas. Kejadian yang terjadi dalam entitas yang tidak mempengaruhi posisi harta, utang, modal, dan hasil usaha suatu entitas bukanlah merupakan transaksi. Yang dicatat dan dibukukan hanyalah kejadian yang dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan. Contoh, transaksi keuangan adalah suatu pertemuan antara pihak penjual dan pembeli yang mengakibatkan terjadinya jual beli yang menguntungkan berdasarkan data, bukti, dokumen pendukung. Hal tersebut dapat dikatakan telah terjadi transaksi keuangan. 2. Analisis bukti transaksi. Perusahaan akan melakukan pencatatan jika suatu transaksi benar-benar terjadi dan sah. Transaksi yang sah didukung adanya bukti transaksi yang sah pula. Bukti transaksi yang dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang atau penanggung jawab. Dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Bukti transaksi adalah dokumen atau instrumen yang menandai bahwa transaksi yang telah terjadi. Jenis-jenis bukti transaksi yang biasanya digunakan adalah kuitasi, nota penjualan, daftar gaji, faktur, dan sebagainya. Setiap transaksi harus mempunyai bukti, evidence. Bukti yang mendukung laporan keuangan dapat digolongkan dalam berbagai jenis bukti. Untuk selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Tuti Susanti. Baiklah, selanjutnya yakni mencatat data transaksi. Langkah-langkah untuk membuat pencatatan transaksi keuangan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menyiapkan bukti-bukti transaksi. Yang kedua, pencatatan transaksi ke dalam jurnal harian. Berikut ini beberapa jenis jurnal khusus yang sering digunakan di dalam perusahaan. Yang pertama, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal pembelian. Selanjutnya, yang ketiga yakni melakukan posting ke dalam buku besar. Selanjutnya, langkah-langkah untuk memposting dari jurnal ke dalam buku besar. Yang pertama, pindahkan tanggal transaksi dari jurnal ke lajur perkiraan yang berkaitan di dalam buku besar. Yang kedua, pindahkan jumlah debit dan kredit yang ada di jurnal ke lajur debit atau kredit perkiraan yang ada di buku besar. Yang ketiga, catat nomor kode akun pada kolom referensi jurnal sebagai tanda jumlah jurnal yang sudah dipindahkan ke dalam buku besar. Yang keempat, catat nomor halaman jurnal pada kolom referensi yang ada di dalam buku besar setiap pemindahan bukuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hidayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kelompok kami yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya mengenai siklus akuntansi keuangan sektor publik. Pada poin selanjutnya ini ada posting. Posting adalah pemindahan dari buku jurnal ke buku besar. Posting ini dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran pengaruh transaksi terhadap setiap akun aset, kewajiban maupun ekuitas. Pada akhir periode, jumlah saldo setiap akun akan diringkas untuk penyusutan neraca saldo dan juga laporan keuangan. Pada sistem akuntansi ini, jurnal dan juga posting dapat dilakukan dengan beberapa cara guna untuk mencatat jurnal dan posting tersebut.
yaitu dengan cara teknik yang hanya dapat dilakukan dengan dukungan sistem komputer yang terintegrasi. Dalam buku besar, terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi, yang mana berdasarkan nama akun tersebut dicatat atas transaksi yang dikelompokkan sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing. Hal inilah yang disebutkan dengan posting. Dan setelah dicatat ke dalam jurnal, akuntansi kemudian memindahkan semua transaksi tersebut ke dalam buku besar. Sebagaimana yang kita ketahui pada umumnya, buku besar ini dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva yang dicatat dalam suatu periode. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Hidayu yang bagian kelima, yaitu tentang penerbitan laporan dan catatannya, di mana selama satu periode akuntansi transaksi itu dicatat dalam buku besar. Kemudian catatan tersebut dibuatlah laporan keuangan, lalu disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Siklus akuntansi terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mendokumenkan bukti transaksi, di mana langkah pertama dalam siklus akuntansi yaitu analisis bukti transaksi dan kejadian tertentu lainnya. Yang kedua, mencatat transaksi dalam jurnal atau buku harian. Setelah mendokumenkan transaksi tersebut, kita mencatat transaksi dalam buku harian atau jurnal. Yang ketiga, pemindahan bukuan atau posting ke buku besar. Setelah jurnal tersebut dibuat, maka jurnal-jurnal tersebut diposting ke buku besar. Yang keempat, menyusun neraca saldo. Setelah semua jurnal diposting ke buku besar, kita akan memeriksa kebenaran perencanaan dalam jurnal dan buku besar. Apakah jumlah debit dan kreditnya sama-sama besar atau tidak. Yang kelima yaitu menyusun ayat jurnal, di mana ayat jurnal ini berguna untuk mengoreksi akun-akun tertentu seperti keadaan aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, dan modal lainnya. Yang keenam, menyusun neraca lajur atau kertas kerja, yaitu yang berguna untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini merupakan kegiatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama 1 tahun dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang ke-8 yaitu menyusun jurnal penutup dan pembalik. Jurnal penutup itu adalah yang dibuat untuk memindahkan saldo perkiraan-perkiraan sementara ke perkiraan-perkiraan tetap. Jurnal pembalik itu adalah mengosongkan kas-kas perusahaan atau menutup semua transaksi-transaksi keuangan untuk membuka kembali di periode yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.